Ini kamera dapat. Oke, Bapak Ibu, nampak pola yang saya tampilkan? Nampak. Nampak. Oke. Di sini, bentar, ada 4, anggap saja ini 4 titik gitu ya. Ada 4 titik yang ke atas, ke bawah, samping, secara diagonal dan seterusnya. Masing-masing ada 4. Sekarang apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang pola ini, Bapak Ibu? 8 penjuru mata angin, Pak. 8 penjuru mata angin, ya. Yang lain, silakan. 8 penjuru mata angin terdiri dari bulat-bulat, Pak. Bulat-bulat. Oke, apalagi silakan. Kalau seandainya di hadapan kita ada anak ini nih, anak usia SD atau anak kita lah gitu ya. Ada anak kita. Nah, anak kita bertanya ini. Anak kita bertanya, Pak, ini apa ini Pak? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, Pak, kalau ini saya ubah-ubah boleh enggak? Gitu kan? Itu pertanyaan kedua. Yang pertanyaan ketiga, Pak, kalau seandainya ini saya tulis angka boleh enggak? Ada yang mau mengusulkan? Silakan. Boleh kayaknya. Boleh. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Nah, belum. Oke. Sekarang saya coba itu aja dah. Nah, saya grupkan. Saya pindahkan dulu biar enak. Oke. Kalau ini saya buat polanya, sekarang kita pakai angka. Kita masukkan angka. Nah, ini kalau saya masukkan angka penjumlahan, kasih hitung penjumlahan, Bapak Ibu, yang angka atau pola angka yang Bapak Ibu temukan itu apa dari pola penjumlahan ini Bapak Ibu? Bentar kan? Silakan yang punya usul. Selain pola penjumlahan, mungkin ada yang saya ubah ke pola perkalian. Atau nanti mungkin ada yang dalam kurung dikali atau dalam kurung dijumlahkan baru dikalikan. Mungkin. Ada yang punya usul silakan. Silakan Bapak Ibu. Ini boleh di misalkan, ini saya kasih contoh satu ya. Misalkan 4, ya kan? Saya buat ininya. Oke. Misalkan ini ada 1, gitu kan? 1 pola. Bapak Ibu mau pakai pola yang selanjutnya juga silakan. 2, kalau ini pakai angka 4 gitu ya, angka 4 dan seterusnya. Oke. Kalau ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, artinya bisa 4 kali 8 atau 8 kali 4, gitu kan? 8 kali 4. Misalkan polanya seperti ini. Ini polanya. Misalkan. Karena di sini ada 8. Iya. Oke. Dan seterusnya ada 8. Oke, silakan sekarang Bapak Ibu tentukan pola yang lain.
2 kali 16. Ntar dulu saya tekan ya. Ntar. Silakan Bapak Ibu. Ada yang 2 kali 16? Iya, 2 kali 16. Oke, saya catat di itu ya. Di kertas. 2 kali 16. Artinya 1, 8 kali 4. 2, 2 kali 16. Oke, selanjutnya. Ada yang lain? 2 tambah 2. 2 tambah 2. Oke. Selain itu? 1 tambah 3, 3 tambah 1. Oke. Nah, anggap saja kita udah banyak ya. 1 tambah 3, 3 tambah 1. Nah, sekarang kalau makin saya kerucutkan lagi. Nah, jadi semuanya harus dimasukkan. Isinya adalah angka yang ini semuanya. Titik ini harus masuk semua. Kalau 1 tambah 3 kan cuma 4 titik. Nah, sekarang total titiknya itu ada 32 titik. Nah, sekarang apa yang harus dirumuskan? Atau apa yang mau diatur polanya? Jumlahnya adalah 32 titik. Bagaimana? kita perbanyak diskusinya, bukan? Jadi saya sengaja ini tidak menyiapkan slide biar ini gaya guru SD kita bawa. Nah, ini sama kita belajar ini. Mohon maaf yang Pak Satin guru SMA. Ada Bapak Ibu yang punya usul? Jumlah titiknya ada 32. Tidak ada Pak, ini boleh diubah, bukan patokan ya. Boleh diubah. Lambang ini ya. Operasi hitungnya boleh digabungkan, tambah kurang kali bagi atau bagaimana silakan. Yang jelas totalnya adalah titiknya ada 32. Jadi hasilnya 32. Silakan. Berdasarkan pola ini. Silakan. Enam belas kali 2, Mbak. 16 kali 2. Artinya kalau 16 kali 2 artinya ini bentar. 16 kali 2. Nah, Bapak Ibu saya buatkan begini, bentar. Maaf. Oke. 16 kali 2 ya, artinya 2-nya itu sampai 16 kali atau 16 sampai 2 kali. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan. 16 kali 2 itu 16-nya 2 kali atau 2-nya yang 16 kali? 2-nya 16 kali. 2-nya 16 kali. Oke. Ada yang lain? Bapak Ibu, pola perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Setiap negara itu berbeda Bapak Ibu. Saya barusan 2019 yang lalu, bulan Agustus, ikut kegiatan Lesson Study for Asian Primary Mathematics di Kitepmed. Kebetulan yang menyampaikan materinya adalah Profesor Masami Isoda dari Jepang. Ternyata Bapak Ibu, di Jepang itu kalau 16 kali 2, 16-nya yang 2 kali. Kalau di Indonesia, 2-nya 16 kali. Iya, 2-nya 16 kali. Iya, itu di Indonesia. Di Malaysia, 16 kali 2, 16-nya 2-nya 16 kali. 2-nya 16 kali. Kalau di Vietnam Bapak Ibu, 16 kali 2, 16 tambah 16. Jadi sebenarnya pola perkaliannya itu tergantung kebiasaan negara itu yang ini kan menerapkan Bapak Ibu. Bukan ada patokan khusus.
Indonesia menganut 16 kali 2 itu artinya 2-nya ditambahkan sampai 16 kali. Nah, karena efeknya adalah mungkin misalkan dalam resep obat disuruh makan 3 kali 1, artinya kan sebiji ya. Nanti 3 itu sekaligus minum sekali 3 gitu kan, khawatir yang ada berbusa mulutnya. Bapak Ibu, saya akan hapus slide ini, saya lanjutkan ke permasalahan kedua. Saya lanjutkan ke permasalahan kedua. Bapak Ibu, kalau seandainya 7 ditambah, kita ke operasi penjumlahan dulu. Oke. Mungkin kita sering ini ya Bapak Ibu ya. Sering kita menemukan guru ataupun mungkin kita mengajarkan anak-anak berapakah hasil 7 tambah 2 gitu ya Bapak Ibu. Benar. Benar ya? Oke. Sekarang apakah ada cara lain yang bisa meningkatkan daya pikir siswa selain kita menanyakan 7 tambah 2? Kalau 7 tambah 2 hasilnya kan 9. Siswa secara sekilas bisa langsung menjawab hasilnya 9. Sekarang dari 3 angka ini, bagaimana caranya supaya siswa itu memiliki kemampuan lebih? Ada usul Bapak Ibu? Tujuh tambah berapa sama dengan 9? Oke, udah dapat. 7 tambah berapa? Sama dengan 9. Oke, ada yang lain? Ada yang punya usul lain? Sekarang kita cek 2 tambah berapa hasilnya 9. Oke. Nah, 2 tambah berapa hasilnya 9. Tinggal kita balikan. Oke. Iya. 2 tambah berapa hasilnya 9. Oke. Sekarang kalau angkanya sisa 9, harus ada penjumlahan hasilnya 9. Iya. Angka berapa saja yang hasilnya dijumlahkan menjadi 9. Ya. Artinya kita punya, kalau kita tanyakan berapa kemungkinan penjumlahan yang hasilnya 9. Artinya kita mempunyai kesempatan minimal 7 kali. Minimal kesempatannya 7 kali. 7 tambah 2, misalkan 1 tambah 8, 8 tambah 1, gitu kan? Ya. Kemudian 7 tambah 2, 2 tambah 7, 3 tambah 4, 4 tambah 3. Nah, 4 tambah 3, maaf. 5 tambah 4. 3 tambah 6, 6 tambah 3, 5 tambah 4, 4 tambah 5, gitu kan? Kemudian 0 ditambah 9. Oke. Minimal 9. Bapak Ibu sebenarnya, kalau pola yang seperti ini Bapak Ibu, pola seperti ini, kalau kita tanyakan, kita langsung hanya menanyakan angkanya saja, angka hasil, maka ini sebenarnya bisa dikatakan, maaf. Ini sebenarnya Bapak Ibu, matematikanya itu level 1 Bapak Ibu. Kalau kita langsung menanyakan, mencari sebuah hasil, maka sebenarnya kemampuan berpikirnya baru level pertama. Kenapa dikatakan level pertama? Dia tidak mengembangkan kemampuannya untuk menghasilkan atau mencari cara lain. Nah, matematika bukan hanya sekedar hasil Bapak Ibu. Kalau sekedar hasil, khawatirnya adalah ke efek jangka panjang. Misal begini. Saya contohkan efek jangka panjangnya seperti ini. 642 dikurangi 451. Oke. Bapak Ibu, mungkin saya tidak menyalahkan yang mengajarkan begini, tapi coba kita lihat sama-sama. Kebanyakan yang kita ajarkan biasanya, termasuk waktu kita belajar,
Biasanya seperti ini Bapak Ibu. Apakah benar atau salah nanti mohon saya diingatkan. Benar. Kadang-kadang mungkin kita gitu ya yang ngajar saat ini, ataupun mungkin yang dulu saya flashback yang lama saja. Dulu guru-guru kita mungkin ada yang nanyakan, anak-anak 2 dikurang 1 berapa? 1, betul, gitu kan? 1, gitu ya. Kemudian 4 dikurang 5 bisa enggak bisa, pinjam sebelah. Iya. Kemudian pinjam sebelah gitu ya. Saya tuliskan, kita sistem pinjamannya dulu. Saya tuliskan di sini. Set. Pinjam sebelah, jadi ini sisa pinjam 1 gitu kan. Nah, karena ini dipinjam, ini sisa 5. Ini sisa 5 karena dipinjam. Ini saya besarkan dulu. Ini sisa 5. Ini pinjam 1, jadi hasilnya 14. Seperti ini biasanya Bapak Ibu? Iya. Udah? Oke. 14 dikurang 5 berapa? 9. Oke. 9. 5 dikurang 4 berapa? 1. Ya, 191. Betul nggak kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Betul, Pak. Betul. Oke. Bapak Ibu, saya juga itu merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Saya mulai menyadari bahwa terjadi kesalahan ini itu tahun 2013. Setelah diingatkan oleh Profesor Bapak Hudiono almarhum waktu beliau ngajar pengembangan matematika waktu saya di Pasca. Jadi kata beliau, sebenarnya kita melakukan 2 kesalahan besar kalau kita mengajarkan konsep seperti ini. Kesalahannya adalah, saya lihatkan di sini. Saya buatkan dulu. Oke. Oke. Kesalahannya adalah, pertama, kita katakan bahwa 4 tidak bisa dikurangi 5. Gitu kan? Padahal beliau sampaikan saat dari kelas 1 kita juga sudah diajarkan, atau waktu di SD itu diajarkan bahwa bilangan itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Iya. Betul Bapak Ibu? Betul. Kesalahan pertama kata almarhum Profesor Bapak Hudiono, kita berbohong bahwa 4 itu tidak bisa dikurangi 5, sehingga kita minjam ke sebelah. Nah, padahal sebenarnya 4 bisa dikurangi 5, hasilnya negatif 1. Padahal hasilnya itu negatif 1, kalau 4 dikurangi 5. Nah, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, beliau sampaikan, kita dari SD itu sudah belajar letak satu bilangan, 642. 6-nya itu ratusan, 4-nya puluhan, 2-nya satuan. Betul kan Bapak Ibu? Kenapa kita masukkan satu nilai tempat itu sampai 2 angka? Apakah boleh satu nilai tempat itu? Ini kan tempatnya tempat puluhan ini. Kenapa pakai 2 angka? Saya waktu itu sempat membantah beliau, kata saya, lah ini kan miliknya masih angka miliknya gitu ya, milik sebelah. Lah beliau sampaikan kapan beliau punya angka yang lainnya di sebelahnya, gitu kan? Nah Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah pola kompensasi Bapak Ibu. Kalau mengajarkan matematika seperti ini adalah pola kompensasi. Siapa yang ngutang, siapa yang bayar Bapak Ibu. Ini kan sistem minjam ini. Minjam itu sistem ngutang. 4 dikurang 5, enggak bisa minjam sebelah. Minjam di sebelah, yang tukang bayar. Yang punya 6 ini, yang ratusan yang tukang bayar. Yang 4 enggak mau bayar. Ini namanya katanya pola kompensasi. Siapa yang ngutang, siapa yang bayar. Bapak Ibu. Dan yang mengajarkan pola kompensasi ini adalah Belanda Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian?
Karena mungkin bisa jadi orang Belanda ini kan main pintar Bapak Ibu. Mereka tidak mungkin selamanya menjajah Indonesia. Nah, cara jajahnya adalah jajah otaknya. Dirusak cara berpikir kita. Nah, akhirnya apa? Implementasinya adalah sampai saat ini kita kebiasaan minjam Bapak Ibu. Kan tanpa disadari Bapak Ibu bisa jadi itu sudah masuk di pola pikir memori jangka panjang kita Bapak Ibu. Gak masalah minjam aja gitu kan, minjam di sebelah gitu ya. 2 dikurang 1 bisa 1, 4 dikurang 5 enggak bisa, pinjam sebelah. Ya sudah. Kebiasaan minjam seperti itu terimplementasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu tanpa disadari. Nah, ini adalah pola kompensasi. Yang ngutang siapa, yang bayar siapa. Kalau kita kan mungkin yang ngutang siap kita gitu ya, yang bayar nanti asuransi. Oke, selanjutkan Bapak Ibu. Tanpa disadari. Nah, otomatis biasa kali ini kan pasti ada solusi gitu ya. Matematika itu tidak mungkin tidak ada solusi. Oke, sebenarnya ini ada solusinya Bapak Ibu dan hasilnya juga sama. Saya akan ini kan, gunakan di sini. Bapak Ibu, 642 kita kurangkan, hasilnya begini. Saya akan masukkan dulu. 2 dikurang 1, 2. Maaf. Apa sih yang jawab 2? Oke, 2 1 kurang 1, 1, betul? Oke. 4 dikurang 5 berapa Bapak Ibu? Negatif 1. Negatif 1. Oke. Kita jangan nyebut min ya. Kita jangan sebut min karena min itu artinya dikurang. Terkadang kita dalam bahasa Inggris juga, waduh, kadang-kadang suka memperkosa bahasa orang. 2. 6 dikurang 4 berapa Bapak Ibu? 2. Oke, 2. 2. Ya, 2. Ini artinya apa? Artinya ini sebenarnya Bapak Ibu, ini kan ratusan 200 dikurang ini 10 tambah 1. Karena hasilnya berapa Bapak Ibu? 100. Hasilnya sama? Oh iya. Hasilnya sama Bapak Ibu. Oh iya, sama ya. 190. Keren. Di 200 dikurangi 10. Betul Bapak Ibu? Betul. Ya. Waktu itu saya beberapa kali menyampaikan hal seperti ini, saya diprotes Pak. Pak, hasilnya kan sama gitu ya. Yang penting kan hasilnya sama, banyak jalan menuju rumah. Iya betul memang, hasil memang sama Bapak Ibu. Sekarang kalau saya ini kan, saya pengen punya penghasilan 1 juta, Pak Satim pengen punya penghasilan 1 juta. Pak Satim kerja banting tulang untuk mendapatkan hasil 1 juta, saya mencuri. Hasilnya juga sama-sama 1 juta. Pertanyaan saya, hasilnya sama? Sama. Caranya siapa yang benar? Caranya beda. Pak Satim. Iya. Matematika Bapak Ibu bukan terkait dengan angka saja Bapak Ibu, tapi matematika itu adalah keterampilan berpikir dan keterampilan untuk menyelesaikan satu masalah. Bukan hanya sekedar angka saja. Karena kalau kita mengejar matematika itu sekedar angka, anak tidak perlu kita ajar Bapak Ibu. Cukup kita kasih kalkulator, mereka bisa menghasilkan angka. Oh iya benar tuh Pak. Sekarang udah gitu. Ada yang punya usul Bapak Ibu? Mungkin ada ini guru matematika yang latar belakangnya S1 atau S2-nya matematika, mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan di sini, mohon ini kan luruskan. Ada? Silakan Bapak Ibu, atau ada yang ingin berpunya usul? Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Lanjut. Oke. Bapak Ibu, ini sudah saya tulis juga dalam buku saya Bapak Ibu. Saya tulis bukunya tahun 2017.
apa itu matematika di sekolah dasar, konsep dan pengembangannya. Nah, buku itu waktu itu sempat ada yang protes Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah, kalau buku itu kan protesnya harus dengan buku. Nah, jadi buku bukan protesnya dengan penjara. Jadi protesnya harus juga dengan buku gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini masih belum diterbitkan buku untuk yang ininya. Untuk membantah itu. Kalau bukunya ada diterbitkan artinya yang saya tuliskan di sini kan gugur gitu kan. Namun sampai saat ini masih belum. Dan alhamdulillah beberapa kali saya bertemu dengan pakar matematika, ternyata memang benar begini Bapak Ibu. Bukan terkait dengan hasilnya saja. Oh, ini kan katanya ada yang cara panjang, cara pendek, dan seterusnya. Sebenarnya ini bukan masalah cara Bapak Ibu. Kalau seandainya konsepnya kita ajarkan yang benar, maka untuk pengembangannya mau pakai yang cara yang lebih cepat atau dan lain sebagainya itu silakan. Namun yang jadi masalah adalah saat ini sebagian besar guru SD khususnya, konsepnya itu yang diajarkan begini langsung. Pakai pinjam. Kebanyakan. Pinjam sebelah dan seterusnya. Nah, itu yang buat ini. Akhirnya apa? Efeknya adalah nanti di SMP. Nah, di SMP guru kewalahan untuk mengajarkan siswanya. Nanti lanjut lagi SMA, kewalahan mengajarkan siswanya. Dan yang terjadi adalah siswa merasa mungkin matematika itu sulit gitu ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya mungkin masih bisa kita kreasikan. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya hapus lagi slide-nya. Sip. Saya buat slide baru. Bapak Ibu, mungkin saat ini ada yang belum pernah nanya. Tapi bisa jadi ada anaknya nanti sempat nanya. Bisa jadi, kita yang belum tahu. Karena sampai saat ini saya masih belum bisa menjawab 3 pertanyaan anak saya sendiri. Dari usia 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai saat ini saya belum bisa menjawab. Nah, bisa jadi suatu saat saya juga akan ditanya hal yang lebih dari ini, misalkan 763 ditambah Bapak Ibu, ada yang mau bantu saya? Berapa hasilnya? Boleh pakai kalkulator Bapak Ibu? Ada yang mau bantu? Berapa hasilnya? (763) ditambah 801 ditambah 342 ditambah 824. Berapa Bapak Ibu? 2.730. Betul? 2.730. Oke. 2.730. Oke, sip. Kalau seandainya ada siswa atau anak kita yang nanya, Pak, saya tak yakin dengan jawaban yang Bapak tuliskan. Bagaimana cara membuktikannya? Apa yang mau kita jawab? 3, 1, 2, 4 tambahkan. Oke, kita ini biasa jawab. Biasa kita ini kan, oh tambahkan saja semua. Nah sekarang mereka tidak yakin Pak dengan yang ini. Yang ini mereka tidak yakin. Saya kasih warna saja. Nah, penjumlahan angka ini mereka tidak yakin dengan hasilnya. Bagaimana cara membuktikan bahwa ini angka yang dijumlahkan atau bilangan yang dijumlahkan dengan hasil ini sama? Seandainya ada yang bertanya seperti itu, kita biasa jawabnya dikurangi, gitu kan Pak ya? Iya. Oke. Padahal sebenarnya, dan ini ilmunya juga saya dapatkan dari almarhum Prof. Bambang Udiono. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau ingin membuktikan penjumlahan begini dalam matematika, tidak boleh hasilnya dikurang sebaliknya ini. Tidak boleh.
Nah, bagaimana caranya gitu ya? Oke. Sekarang kita akan inikan caranya. Kalau kita ingin membuktikan, maka kita harus buktikan antara angkanya ini yang di atas, bilangan yang di atas, dengan hasil. Itu harus terpisah pembuktiannya. Caranya kita susun terbalik. Plus min plus min. 3 ditambah 6 dikurang 7. Kalau seandainya di sini masih angkanya banyak lagi, pokoknya tambah kurang selanjutnya. Oke. 3 tambah 6 dikurang 7 berapa Bapak Ibu? 2. Oke. 2 Pak. Oke, kalau ini ya 1 ditambah 0 dikurang 8. 2. Berapa hasilnya? 0. Negatif 7. Negatif 7. Jika, nah, ada aturannya lagi Bapak Ibu. Jika lebih dari 10, maka harus dikurangi 11. Dan jika kurang dari 0, maka harus ditambah 11. Ya, tambah 11. Negatif 7 tambah 11 berapa Bapak Ibu? Oke, 3. 3. Oke, sekarang 2. 4. Oh ya, maaf. 4. 2 ditambah 4 dikurang 3. Berapa? 2 tambah 4 dikurang 3? 2 tambah 4, 6 tambah 3. 3. Oke. 3. Yang terakhir 4 kurang 2. Salah. 4 ditambah 2. 4 tambah 2 dikurangi 8. 3. Atau saya tambah lagi angkanya di sini. Atau tambah angka 1 juga boleh. Kan? Nah, berapa hasilnya? Negatif 2. Harus ditambah Negatif 2. 11. hasilnya 9. Oke, 9. Nah, angka yang ini nanti akan kita buktikan dengan angka ini. Nah, yang ini juga kita samakan. 0 ditambah 3 dikurang 7 tambah 2. 0 ditambah 3 dikurang 7. Dalam kurung saja biar lebih mudah untuk memisahkannya. 3 dikurang 7, negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Karena negatif, maka harus ditambah 11. Hasilnya? 9. Oke, ini hasilnya 9. 2 ditambah 4 ditambah 3. Nah, ini kan di sini saya tambahkan di bawahnya biar ininya saya tambahkan angka yang ini ya. 2 tambah 4 tambah 3 jaringan tambah 9. 9 tambah 9 18. 81. 27. 18. Halo. Koneksi. jaringannya. jaringan putus. Oke. Kita cek kemungkinannya ada yang keliru di sini ya. 3 Nah, coba ya.
Halo, screen saya nampak Bapak Ibu? Enggak. Tidak. Oh, Tidak. tidak nampak ya. Tidak nampak. Saya coba bagikan screen. Ini. Oke. Sudah nampak screen? Belum. Belum, Pak. Belum nampak. Udah. Sudah. Sudah. Share screen-nya Sudah. macet. Belum. Udah. Ada. Oke. Bentar. Itu bentar ya. Itu 18 kurang 11 itu. Mana? Yang mana? 2 tambah 4 tambah 3 tambah 9, 18. Ini, oh iya keliru, maaf. Kan? Keliru lagi kan? 7. Coba mohon diperiksa Bapak, yang di atas mungkin ada keliru. 2, 4, 2 tambah 4, 3, 6, 9, 7. Ya, Betul? betul. Betul. Oke. Oke, ini 7, ini 9 kayak seperti ada keliru. Bentar. Ini nggak pakai plus minus. Yang mananya? Yang 2 tambah 4 tambah 3 tambah 7 ya. 2 tambah 4 tambah 3 tambah 7 ini? Bukan Oh, ini. 2 tambah 4 Oh tambah enggak, 3 ini tambah 9. hasil ini Pak. Iya. Yang ini hasil ini. Hasilnya, ini kan sudah mendapatkan hasilnya Oh, iya, masing-masing iya. ini. Nah, hasilnya itu yang Oh, akan iya, kita iya. Oh, iya. jumlahkan. Nah, Oke. nah. Mohon maaf, saya yang keliru ini. Salah, ini terbalik saya. Terbalik, min plus. Oke, 3 dikurang 6. Negatif 3 ditambah 7, Negatif 4. 3. Oke. 1 dikurang 0 tambah 8, 9. Saya yang keliru, maaf. Min plus. Aduh, hai. 2 ditambah 4, 2 dikurang 4, negatif 2 ditambah 3, 1. Oke. Aduh, kacau nah. Aduh, salah lagi semua salah. Oke. Benar atau salah? Ini Min 2. Ini 2 tambah 1. Min 2. Ini 2 tambah 8, 10. 2 tambah 10. Oke. Coba. 10. Oke. Mudah-mudahan nanti ada yang rekam nih. Ya, insyaallah ada yang merekam. Kayaknya Pak Sakit merekam. Oke. Biar bisa tayang ulang. Nggak bisa saya ulang. Oke. Nah, kalau ini kita jumlahkan 10 ditambah 1, 11 ditambah 9, 20 ditambah 4, 24 ya, 24. Dan kemudian 24 dikurangi 11 hasilnya 13. Karena masih lebih dari 10, maka dikurangi 11 hasilnya 2. 1. Betul? Ya. 2. Nah, yang ini juga seperti ini, kita ada salah hitung ini. Coba kita cek dulu angkanya, kemungkinan ada yang salah hitung. Yang bagian hasil, Pak, itu belum dirubah plus minusnya. Oh iya, pantas. Min plus, benar Pak. Min. Oke. Terima kasih Pak, sudah mengingatkan. Oke. 0 dikurang 3, negatif 3. Negatif 3 ditambah 7. 4. Negatif 3 ditambah 7, hasilnya
Kan? 4 dikurang 2 hasilnya 2. Oke. Bapak Ibu, pembuktian ini hasilnya, hasil dari yang ini, saya pisahkan warnanya. Saat kita membuktikan, ini hasilnya 2, yang ini hasilnya 2. Jika sama, maka penjumlahan ini dengan hasil yang kita jumlahkan, maka terbukti. Ampuh. Mau dicoba lagi Bapak Ibu? Boleh. Boleh Coba Pak, ya. boleh. Biar Kita coba. makin jelas. Biar makin jelas. Makin jelas. Oke. Saya akan coba, saya buatkan yang di sampingnya saja. Atau ini saya buatkan yang di bawah. Bapak Ibu harus cari hasilnya. Anggap saja saya lebihkan 68.200 atau 6.821 ditambah 729 ditambah 849 ditambah 107 ditambah 64. Oke. Saya buat seperti ini. Terlalu besar. Oke, Bapak Ibu silakan. Ini kita jumlahkan berapa hasilnya? Berapa hasilnya Bapak Ibu silakan. Berapa? 8.570. Oke, sekarang Bapak Ibu boleh buktikan apakah hasil angka yang di bawah atau bilangan di bawah dengan yang bilangan di atas itu sama hasilnya. Angkanya terbukti. Silakan Bapak Ibu boleh dicoba. Caranya min plus diundur dari yang belakang. Satu. Yang sudah dapat Bapak Ibu? Atau kita sama-sama? Kita sama-sama ya? Ya, sama-sama. Oke. 1 dikurang 2, negatif 1. Ditambah 8, 7 dikurang 6, 1. Oke, 9 dikurang 2, 7. Tambah 7, 14. Karena lebih kita kurangi 11. 14 kurangi 11 berapa? 3.
Tolong Bapak Ibu. 9 dikurang 4? 5 tambah 8? 13. 13. Sekarang lebih kita kurangi 11. Berapa hasilnya? 2. Oke, 7 dikurang 0? 7 tambah 1, 8. Oke, 4 dikurang 6? Negatif 2. Karena itu ya kita harus tambah 11. Hasilnya? 9. Oke, 9. Nah, yang ini kita boleh 1 tambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 9 kita tuliskan di sini. Warnanya saya ubah. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 9. Oke, hasilnya berapa Bapak Ibu? 23. 23. Lebih dari itu kita kurangi 11. Berapa Bapak Ibu? 12. 12. Lebih dari 11 masih? Lebih dari 10 kita kurangi 11. Hasilnya? Oke, 1. Sekarang 7 ditambah 5. 0 dikurang 7 negatif 7 tambah 5 Negatif 2. negatif 2. Negatif 2 dikurang 8 Negatif 9. negatif Negatif 10. 10. Karena lebih dari 9 maka ditambah, karena negatif maka ditambah negatif tambah 11. Oke, berapa hasilnya? 1. Sama? 1. Saat sama Bapak Ibu maka angka ini terbukti. Dan ini ternyata keluar dalam soal ini Olimpiade Bapak Ibu. Termasuk Olimpiade Guru Nasional. Oh, kurang-kurang terus ya. Enggak kali. Apa tuh? Ada yang meledak? Kompor meledak. Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau kita lihat sederhana sekali Bapak Ibu. Tapi bisa jadi diminta pembuktian. Nah, kadang-kadang itu yang buat kita repot Bapak Ibu. Kalau ada siswa kita yang cerdas, minta kita membuktikan, mungkin jawabannya kita 1. Ini materinya nanti tunggu 3 tahun yang akan datang. Mungkin begitu. Karena saya waktu itu sampai saat ini saya masih agak ada yang saya ingat lah dari momen guru saya itu. Dulu saya pernah nanya waktu kelas 1, dijawab beliau, oh ini materinya nanti kelas 2. Kelas 2 saya tanyakan lagi, materinya kelas 3. Kelas 3 saya tanyakan lagi sampai saat ini tidak selesai. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pembuktian untuk penyumlahan. Terkadang siswa kita itu belum yakin dengan apa yang kita ajarkan Bapak Ibu. Kalau ada siswa cerdas yang nanya begini, kalau kita enggak tahu Bapak Ibu repot nanti. Gitu. Oke. Ini untuk pembuktian penyumlahan. Sekarang saya ingin sampaikan satu pembuktian untuk perkalian. Misalkan boleh nanya dulu. Silakan Pak. Silakan. Silakan Pak. Kembali ke slide. Masih berpikir nih Pak. Oke, enggak yang tadi betulin tadi betul. Berpikir yang ditambahkan konsep yang ditambahkan apabila lebih dari 10 tadi 11 ya. Dikurang 11 jika lebih dari 10 dikurang 11. Jika kurang dari 1 atau kurang dari 0, biasanya kurang dari 0 itu ditambah 11 Pak. Seandainya ada siswa yang bertanya, Pak, dapat angka 11 itu dari mana begitu? Itu standar internasional, Pak. Oke. Jadi ya. Ya, standar internasional yang untuk pembuktian. Ada yang meledak tuh. Oke, siap. Ada yang lain? Mohon jika saya salah mohon dikoreksi, silakan. Anjing apa-apa tuh. Nah. Boleh saya lanjutkan? Ada lagi pertanyaan? Ayo, Pak belajar. Oke, saya lanjutkan. Saya ingin pakai perkalian. 56 dikali 24. Pak Ibu, boleh pakai kalkulator berapa hasilnya? 56 dikali 24? 1344.
1344. Oke, kalau ada pertanyaan, pertanyaannya juga sama. Siswa kita tidak yakin dengan apa yang kita ini kan. Bagaimana cara membuktikannya? Kalau kayak kata kita bagi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada usul? Dibagi. Dibagi. Oke. Ini juga pernah keluar dalam soal Olimpiade Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah ikut Olimpiade Guru, karena saya sudah pernah menemukan soal ini. Ada Bapak Ibu? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi tinggal dijumlahkan saja Bapak Ibu. 5 tambah 6. tambah 6. Berapa hasilnya? 11. 11. Bapak Ibu, jangan sampai ini 2 angka, maka harus jadikan 1 angka lagi. Tambahkan saja 1 tambah 1. 1 tambah 1, hasilnya berapa? 2. Pokoknya angkanya itu jangan sampai jadi bilangan. Kalau bilangan kan 2 angka lebih dari 2 angka, gitu kan? Nah, jadikan 1 angka semua. 24. 2 tambah 4. Berapa hasilnya? 8. 6. 2 tambah 4, 6. Oke. Bapak. Nah, sekarang yang di bawah. 1 tambah 3 tambah 4. Berapa hasilnya? 12. 12. Sekarang masih 2 angka. Kita ini kan jadikan 1 tambah 2. Tambah 2. Tambah 3. Oke, hasilnya 3. Oke. Oke. Bapak Ibu, ini yang di bawah kita sudah menemukan. Oke. Yang ini, kalau tadi penjumlahan, maka hasil ini ditambah hasil ini. Kalau penjumlahan. Karena ini perkalian, maka juga sama. Hasil yang di ujung ini, kita kalikan sesuai dengan perintah yang ini. 2 sekarang, kita ini kan. Nah. 2 dikali 6. Berapa hasilnya Bapak Ibu? 12. Oke. Masih ada 2 angka di sini? Masih. Maka diapakan Bapak Ibu? 1 tambah 2. Tambahkan. Oke. Berapa hasilnya? Dijumlahkan. 3. 1 tambah 2. Sama Bapak Ibu? Sama. Oke, jika sama maka pembuktiannya selesai. Bapak Ibu mau coba silakan. Boleh. Boleh ya? Oke. Saya buat slide baru. Maaf. Saya buat slide baru. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu salah satu yang menyebutkan angkanya berapa? Bapak Ibu silakan. 48. 48 dikali mau berapa ratus boleh? 125. 125. Oke, silakan. Silakan dibuktikan. Tentukan hasilnya dulu berapa? 6.000. 48 kali 125. 6.000. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Hati ya. Waalaikumsalam. Siapa yang belum makan tadi? Kita belum makan semua. Oke. Sama. 4 ditambah 12. 12 itu 1 tambah 2. Hasilnya 2, 3. Ini 1 tambah 2 tambah 5. Tambah 5. Oke, berapa? 8.
8. 3 kali 8? 24. Oke. 4. Oke, kita tulis di sini saja. 3 kali 8 sama dengan 24. Artinya 2 tambah 4 sama dengan 6. Oke. Nah, kalau yang ini kan udah nampak nih. 6 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya 6 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Ini guru praktek nulisnya. 6. Sama dengan 6. Oke. 6. Terbukti ya Bapak Ibu ya? Iya, terbukti. Bapak Ibu, tujuan sederhana saya seperti ini sebenarnya bukan masalah untuk ngajari Bapak Ibu, bukan. Tapi untuk share, terkadang suatu saat kita bisa menemukan, bisa jadi ada siswa kita atau anak kita sendiri yang nanya Bapak Ibu. Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Nah, saya sendiri malu sampai saat ini Bapak Ibu. Saat anak saya menanyakan 3 hal, sampai saat ini saya tidak bisa jawab. Usia 3 tahun anak saya nanya, ceritanya saya besoknya mau berangkat ke Jogja. Waktu itu mau ikut seleksi beasiswa unggulan untuk S3 2016. Saat saya malam, saya ajak anak dan istri saya untuk makan bakso Bapak Ibu. Minumnya es teh. Yang ditanyakan anak saya itu sederhana Bapak Ibu. Warna teh itu warna apa? Saya mau jawab apa, bingung saya Bapak Ibu. Saat anak saya nanyakan, ayah teh ini warnanya apa ya? Saya bingung mau jawab. Saya jawab merah, salah. Saya jawab kuning, salah. Saya jawab coklat, keterlaluan. Sampai saat ini saya tidak bisa jawab. Itu pertanyaan pertama. Usia 4 tahun. Saya setiap minggu itu ada kelas menulis untuk guru. Setiap minggu. Jadi saya bawa anak saya di kelas menulis pada minggu pagi itu. Lewat depan showroom ditanyakan, karena kebetulan anak saya suka otomotif. Depan showroom ditanyakan itu apa ya? Showroom, tempat apa? Jual mobil. Lewat dealer ditanyakan itu apa? Dealer, tempat apa? Jual motor. Ditanyakan tuh kenapa kalau showroom jual mobil, kalau dealer jual motor. Saya mau jawab apa Bapak Ibu? Usia 4 tahun. Usia 5 tahun sampai saat ini saya juga masih bingung menjawabnya. Mungkin Bapak Ibu punya jawaban. Saya kalau waktu-waktu senggang, biasa kalau malam waktu tidak ada aktivitas itu kan saya suka bawa anak saya ke tempat kakak. Jadi anak saya bisa bermain sama sepupunya. Kebetulan di Ambawang tempatnya. Kurang lebih 20 menit dari rumah. Nah, pulang dari tempat kakak itu, singgah ke franchise, singgah ke Alfamart untuk beli minuman. Kebetulan minumannya itu nata de soya. Maaf, bukan nata de soya. Minuman soya. Gitu kan? Yang dari kacang kedelai. Dalam mobil, saya sampaikan ke anak saya. Karena anak saya mau buka ini tutupnya, saya bilang jangan lupa dihabiskan. Kenapa ya? Kalau disimpan untuk besok, khawatir basi. Timbul pertanyaan dari anak saya waktu itu usianya 5 tahun. Kenapa air putih tidak pandai basi? Saya mau jawab apa Bapak Ibu? Saat saya katakan jangan lupa kalau bisa dihabiskan, kalau enggak khawatir basi. Nah, anak saya nanya, kenapa air putih tidak pandai basi? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau jawab? Pertanyaan anak saya 5 tahun. Air putih murni, Pak. Kalau saya jawab pakai air putih murni, mungkin timbul lagi pertanyaan, Pak. Kenapa airnya ini enggak basi, Pak? Saya mau ngomong apa lagi? Tidak ada. Nah, terkadang Bapak Ibu, tanpa kita sadari, suatu saat mungkin ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari anak atau dari siswa, gitu kan? Makanya kita harus siapkan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, matematika itu salah satu fungsinya adalah untuk merangsang daya pikir siswa. Sehingga siswa itu bisa mencari berbagai solusi, bukan hanya dijejalkan dengan satu permasalahan dan satu solusi Bapak Ibu. Itu pada prinsipnya. Oke, tak terasa ini udah jam 9, 7 menit. Iya. Ini antara dua nih, mau kita lanjutkan atau cukup Bapak Ibu? Dan nanti kita ada diskusi setengah jam lagi gitu ya. Oke, siap. Bapak Ibu, saya ada permainan untuk Bapak Ibu. Kita akan permainan matematika, tapi insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kesimpulannya. Oke, saya punya target. Target itu hasil ya. Saya punya target
target saya itu adalah hasilnya 33. Target saya. Saya menyediakan angka untuk Bapak Ibu. Ada angka 3, kemudian ada angka 2, kemudian ada angka 4 dan angka 6. Kemudian saya berikan Bapak Ibu kelonggaran untuk operasi hitung. Ada tambah, ada dikurang, ada dikali, ada dibagi. Bapak Ibu silahkan gunakan operasi hitung ini, boleh semuanya, boleh sebagian. Yang jelas angkanya ini, angka ini dipakai, semua dipakai, hasilnya 33. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah ketemu jawabannya, nanti boleh langsung ditekan, boleh langsung disampaikan. Nanti kita tuliskan di sini. Kalau sudah ketemu, silakan langsung ini kan sebutkan Bapak Ibu, kita tuliskan. Saya Pak, coba Pak. Siapa? Silakan Pak. Berapa Pak? 3 ditambah 6 kali 3 tambah 6 kali 4 kali 4 kali 4 ditambah 3 tambah kali 3 lagi. Kali 3 2. tambah. Coba diulangi Pak. 3 tambah 3 tambah 6 kali 4 ya ditambah 3 kali 4 kali 2. kali Oke, 2 lagi. Kali 2 lagi. Oke. Iya. Nah, ini cuma 4 angka saja Pak yang disediakan Pak. Tidak boleh bertambah. Oh. Kecuali angkanya ada 3. Iya. Angkanya 3 Iya, cukup iya. Bapak pakai sekali Pak. Oh iya ya, maaf Pak. Ya, silakan. Ya. Coba Pak, Ya, saya coba berapa itu? ya. 2 ditambah 4 2 ditambah 4 kali 6 kali 6 kurangi 3. Oke, dikurang 3. 4 kali 6 24. 2 tambah 24. Maaf 26 dikurang 3. Maaf Pak. Maaf Pak, dikurangi dulu di dalam kurung, di dalam kurung. 2 tambah 4 dalam iya. kurung. Oke, siap. Begini. Oke, ya. Iya. Oke. Nggak Hasilnya boleh 33. Iya, siap. Ada yang lain silakan. 6 kali 3 6 kali 3 tambah 4 tambah bagi 4. 2. Oke. 6 kali 3 18 tambah 18 tambah 4. 18. 4 dibagi 2 2. 18 ditambah 2 20 Pak. Bukan, salah, maaf. Kirain berulang tadi. Kirain 22 kali 4 kali 3. Sorry. Siap, silakan.
Sudah? Ketemu Bapak Ibu? Silakan. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ketemu Bapak Ibu? Silakan. Pak, Ya, perlihatkan lagi angkanya, Pak. oke, silakan. Bapak Ibu, ternyata kita di sini kedatangan tamu juga dari Maluku dan Banten ini. Ada sahabat kami yang sama-sama ikut pelatihan di Reksa Malaysia. Assalamualaikum Pak Amiri dari Maluku dan Teh Ida dari Banten. Sudah ketemu Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Halo, Gimana Ibu? Sudah ketemu Bu? masih pada jawaban pertama. Oh ya Ibu, maaf. Ibu yang jawab tadi. Oke. Oke, kita lanjut saja Bu, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada yang pengen menyampaikan sesuatu tentang angka ini? Saya ingin minta pendapat Bapak Ibu. Saya tidak menyatakan di sini atau saya tidak menuliskan di sini 6 gitu kan, dalam kurung 4 tambah 2 misalkan dikurang 3 sama dengan 33 atau sama dengan berapa. Saya tidak menuliskan begini Bapak Ibu, tapi saya tuliskan adalah targetnya 33, kemudian angkanya saya sediakan, Bapak Ibu sendiri yang memikirkan polanya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu Bapak Ibu tentang ini? Mungkin ada yang terpikirkan sesuatu?
Bapak Ibu, benarnya kalau kita masukkan seperti ini Bapak Ibu, anak itu sudah naik levelnya Bapak Ibu. Mereka sudah memecahkan masalah sehingga mereka bisa mencari solusinya. Masalahnya adalah mereka punya target 33 dan angka yang tersedia itu 3, 2, 4, 6. Mereka mencari solusinya sendiri Bapak Ibu. Saya sebagai guru misalkan, kalau saya hanya menyampaikan seperti ini, maka yang terjadi adalah anak langsung bisa menentukan, oh hasilnya sekian. Proses berpikirnya singkat, mereka tidak berpikir untuk mengembangkan kemampuannya lagi. Tapi seandainya kalau kita ini kan, kita buat seperti ini Bapak Ibu, tanpa disadari, mungkin Bapak Ibu sendiri merasakan, itu berat di kepala untuk memikirkan bagaimana solusinya ya. Ada nggak cara yang lain ya? Apalagi teman kita misalkan sudah menemukan satu jawaban, kita pengen cari jawaban lain. Ada nggak peluang jawaban yang lain? Nah, kalau kita menyampaikan seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya matematikanya udah level kedua Bapak Ibu. Siswa sudah mulai mencari pemecahan masalahnya. Karena matematika itu bukan hanya sekedar angka, tapi bagaimana mereka mencari solusi dari satu permasalahan. Oke. Bapak Ibu, halo? Oke. Ya. Halo, Oke. Mama. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau diskusikan. Silakan. Oh iya, sebelum itu Pak Satim, Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu yang pengen mengembangkan, mungkin mengembangkan idenya, di sini di dua website ini itu matematikanya bagus sekali Bapak Ibu. Silahkan buka di mathplayground.com. Bapak Ibu yang mau cari inspirasi tentang matematika, di sini ada mathplayground.com. Ini untuk SD kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau untuk yang sampai tingkat lanjut, bukan hanya mata pelajaran matematika, ada di PET Colorado Bapak Ibu. Ini yang mengembangkan adalah dari University of Colorado. Di sini banyak simulasi Bapak Ibu. Matematika, ada tentang kimia, biologi, fisika, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu tinggal buka saja di sini, pet.colorado.edu. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Dan ini biasanya dipakai oleh mahasiswa S2 untuk mengembangkan penelitiannya. Mereka dapat ini, misalkan saya coba yang ini. Oh, ini saya sudah download yang ini. Misalkan. Nah, misalkan ini di dalam wadah ini bisa menentukan, kalau ini kita centangnya kita hilangkan, ini berapa kali berapa gitu ya. Luasnya itu 4, kelilingnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita lihat kan ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kalau kita buat pola yang lain, nah, luasnya 6, kelilingnya 12. Ini, apakah kelilingnya sama? Tidak, ternyata. Ini kelilingnya 10. Yang ini kelilingnya 14. Yang ini kelilingnya 14. Dan seterusnya. Bapak Ibu, jadi ini sebenarnya bisa dimaksimalkan. Ini ada di PET Colorado. Nah, Bapak Ibu yang ingin cari inspirasi untuk ngajar matematika gitu ya, atau mata pelajaran yang lain, karena ini banyak di sini, ataupun di Math Playground. Di Math Playground ini banyak sekali. Ini misalkan penjumlahan ada di sini, perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di sini ada tentang pecahan di sini, termasuk desimal. Kemudian ada tentang bangun datar, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikembangkan sebenarnya. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat keilapan.
saya terbuka untuk menerima masukan jika yang saya sampaikan keliru. Mohon diluruskan karena basic saya hanya sekedar guru SD Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu banyak yang dari latar belakang matematika sehingga mungkin jauh lebih paham tentang konsep matematika itu sendiri. Saya hanya berprinsip untuk matematika bukan hanya sekedar angka saja, tapi matematika adalah proses berpikirnya sehingga efeknya jauh ke depan, bukan efeknya terkait dengan hasil. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Satim sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin kita diskusikan. Waktu kita masih ada sekitar 6 menit sampai 7 menit. Ini persilakan kalau ada yang mau bertanya, diskusi. Pak Ngahadi. Silakan Bapak Ibu. Sementara belum. Belum ada ya? Belum ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Adi. Saya terlambat tadi masuk link meetingnya. Tapi saya sempat mengikuti webinar matematik yang disampaikan oleh Pak Mahrani ini ya. Sungguh luar biasa juga dalam pembelajaran matematika itu tidak hanya pola yang biasa diajarkan, ada pola lain. Jadi unik juga dalam penyelesaiannya itu. Nah, jadi kalaupun ada sempat rekaman berupa videonya itu, saya minta lah dikirimkan karena saya terlambat dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi saya lupa, Pak Satim. Ya Pak. Halo Pak. Ya, Pak. Saya ingin mengajak sesuatu yang mungkin agak berbeda sedikit, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saya tambahkan lagi? Silakan Pak, silakan. Boleh, boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Saya lihatkan di screen saya, udah berubah screen saya Bapak Ibu? Tambahkan screen saya. Iya. Sudah. Biasanya kalau kita mengajarkan turunan begini Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu? Kilometer, hektometer, dekameter, begini Bapak Ibu? Meter, desimeter, sentimeter. Betul begini? Ya Pak ya? Mungkin ada yang begini atau ada yang cara lain Bapak Ibu? Ada yang punya cara lain? Sama yang diajarkan di sekolah. Sama, yang begini ya? Saya punya cara lain Bapak Ibu. Saya punya cara lain. Nanti kalau seandainya keliru mohon diluruskan. Di sini kilometer, di sini hekto, deka, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, saya ubah dulu. Milimeter, sentimeter. Maaf ya, saya pakai huruf besar bukan huruf kecil ya, biar nampak begitu saja. Oke. Tidak apa-apa. Padahal seharusnya ini huruf kecil. Oke, Bapak Ibu, misalkan di sini kita banyak yang ini ya. Di sini, misalkan 23 atau 230 desimeter. Desimeter sama dengan titik-titik hektometer. Misalkan begitu. Ini misalkan soalnya Bapak Ibu. Atau soal yang kedua,
Soal yang kedua. 23 desimeter ditambah 4 hektometer sama dengan berapa? Mungkin di sini meter. Oke, misalkan begini. Kalau di sekolah biasanya di sekolah 230 desimeter sama dengan berapa hektometer? Desimeternya di sini. Desimeternya di sini. Oke, desimeternya di sini. Akan diubah ke hektometer. Naiknya begini. Betul Bapak Ibu? Halo? Betul? Ya, Biasanya kan kita buat sampai begini Bapak Ibu ya. Ntar saya panjangkan sedikit. Oke. Nah, naiknya 1, 2, 3, maka dikurangi atau dibagi 1000. Dibagi 1000 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau begini, kalau ini menurut saya Bapak Ibu, siswa terkadang masih bingung Bapak Ibu. Kalau seperti ini, siswa masih bingung dan ini pernah saya rasakan. Bukan terkait, oh kalau turun 1 tangga, itu dikali 10, ya. 2 tangga Ya, kali itu, ya. Gitu kan? Betul Pak ya, tambah saja nolnya gitu kan. Kalau naik dikurang saja nolnya. Nah, saya punya cara lain Bapak Ibu. Caranya begini. Saya buatkan cara lainnya. Oke. Tambahkan saja di sini. Angkanya di sini biar lebih ini. Yes. Oke. Di sini 230 desimeter. DM di sini desimeter. Kata kuncinya atau angka kuncinya ada di satuan. Nolnya di DM. Maka letak di DM-nya saya kasih 0. 230 ini di sebelah kiri desimeter. Otomatis di sini angka 3. Dan yang ini 2 otomatis di sini. 2. Pertanyaannya, berapa hektometer? Hektometer ada di sini. Hektometernya. Yang ini yang ditanyakan. Karena di sininya masih belum ada yang ditanyakan sini, maka tinggal kita kasih 0. Maka hasilnya 0,230 hektometer. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Halo? Ya, bisa diterima. Ini cara saya. Mungkin ada punya yang cara lain, silakan. Cara saya yang menurut saya saat ini lebih mudah bagi anak. Misalkan yang ini 23 desimeter. Desimeter di sini 23, artinya di sini saya kasih angka 3. 3 di sini 2. Diubah ke meter. Desi diubah ke meter. 23 desimeter. Berapa? Meternya ada 2 di sini, tinggal kita kasih koma di tengah. 2,3. 2,3 desimeter. 2,3 meter. Karena letak satuannya ada di ujung. 2 meter atau 2,3 meter. Itu cara yang saya lakukan. Tinggal saya tempel saja di sini, biasanya pakai ini, pakai apa? Ini saya biasa pakai tempel kertas atau apa, tempel. Nah, jadi saya buatkan kolom-kolom. Nah, siswa saya yang membuat. Cara yang begini, alhamdulillah, ya sebagaimana yang saya lakukan di sekolah, ini lebih menarik bagi siswa dibandingkan dengan cara yang berturun nih, kilometer, hektometer, dekameter. Mereka nih agak pusing di sini. Kalau cuma sekedar nambah 000, ya. Tapi kalau sudah mulai agak ribet sedikit, tambah bingung mereka.
Bapak Ibu mungkin yang di sekolah dasar boleh dicoba cara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Pak Satim, terima kasih. Silakan. Ya Pak, ini waktu kita sudah selesai nih Pak. Jam 21. Oh ya, maaf, saya offside 3 menit. Jadi mungkin kita jadwalan lagi lah untuk materi berikutnya kan. Materi cara perkalian, Pak. Perkalian cepat, penambahan cepat, pengurangan cepat. Boleh Pak ya, Pak Marani ya. Insya Allah, Insya Allah Pak. Tapi di sini kayaknya banyak guru matematika ini. Saya hanya ini sekedar apa kata orang Tuban serap atau kalau kata orang biar update ilmunya, Pak. Ya baik Bapak Ibu, nanti untuk rekaman akan ini sudah terekam, nanti kita akan kirim ke grup kita. Dan terima kasih ke Pak Marani yang telah memberikan pemahaman konsep mengenai optimalisasi kemampuan berpikir sistem melalui matematika. Dan walaupun saya bukan orang matematika, tapi saya sedikit semacam terenyuh lah gitu kan. Ada untuk siswa itu lebih kepada bagaimana cara menyelesaikan masalah lah, itu intinya gitu kan. Tentu bisa kita aplikasikan ke mata pelajaran lain, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua di dunia pendidikan di Sintang dan di Indonesia pada umumnya. Dan sekali lagi kita berharap bahwa epidemi COVID-19 ini segera berakhir lah gitu kan. Amin. Kita bisa kembali berada di depan siswa kita yang mungkin sudah rindu dengan kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih bagi Pak Marani, dan sampai jumpa kembali untuk kegiatan webinar pendidikan tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.